Pursuit of the Truth, bab 71-72. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Su Ming pergi. Setelah dia pergi, kerumunan di lapangan pun berangsur-angsur bubar karena orang-orang pergi menemui pemimpin suku mereka dan kembali ke penginapan mereka di kota Windstream. Tahap pertama tes telah selesai. Akan ada waktu istirahat semalaman sebelum dimulainya bagian selanjutnya dari tes keesokan harinya. Tahap kedua mungkin bukan tes pertempuran sebenarnya, tetapi sangat penting karena menunjukkan kekuatan para peserta. Di masa lalu, banyak orang yang masuk ke tahap pertama tes dan tidak berpartisipasi dalam dua tahap lainnya, tetapi sebagian besar dari mereka berada di peringkat di bawah 50 besar. Belum pernah ada orang yang berhasil masuk dalam 10 peringkat teratas dan kemudian mengundurkan diri dari dua tes lainnya. Itulah sebabnya percakapan Su Ming dan Ye Wang menimbulkan gejolak di hati orang-orang di lapangan. Namun, mereka tidak membicarakannya. Mereka hanya menyaksikan dengan diam saat Su Ming pergi. Para peserta yang bersiap untuk ujian keesokan paginya berangkat dengan sangat cepat. Mereka harus bergegas dan menggunakan malam itu untuk berlatih guna memastikan tubuh mereka dalam kondisi prima sekaligus memulihkan cedera yang mereka alami akibat tekanan dari pegunungan di etape pertama. Cedera yang diderita Chen Chong dan yang lainnya tidak ringan karena mereka telah bergerak maju dengan paksa selama tahap pertama ujian. Mereka akan membutuhkan bantuan dari para berserker kuat dari suku mereka agar dapat pulih pada pagi berikutnya. Bahkan tetua suku aliran angin, Jingnan, tidak membuang waktu berlama-lama di lapangan. Penyerapan darah berserker Ye Wang yang dilakukan secara paksa pasti akan meninggalkan banyak masalah, dia harus pergi dan membantunya menenangkan Qi-nya. Saat Su Ming datang, Si Hai yang membawanya. Begitu pula saat ia pergi. Si Hai tampak bimbang, dan ia ragu-ragu seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia tetap diam. Ia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Su Ming pergi dari tempat itu menuju kota aliran angin dengan desiran angin. Saat kerumunan berangsur-angsur berkurang, lapangan menjadi semakin sepi. Mo Sang berdiri di lapangan sambil tersenyum dan berbicara dengan Jingnan, yang berdiri di sampingnya, tentang sesuatu. Wajah Jingnan tidak lagi muram. Ia malah mengerutkan kening. Setelah terdiam cukup lama, ia menatap ke arah Mo Sang. Permintaan pertama Anda terkait pemberian seni berserker kuno kepada saya adalah agar suku Gunung Kegelapan dapat menjadi bagian dari suku aliran angin ketika Anda yakin waktunya tepat, sehingga mereka dapat menerima perlindungan aliran angin. Tujuanmu melakukan itu jelas untuk memberi kesempatan pada Bitu dari suku Gunung Hitam. Kau akan mengambil 3 berserker terkuat di suku Gunung Gelap dan sangat mengurangi pertahanan sukumu. Jika Bitu datang ke Windstream, maka kau akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati kekuatannya. Jika dia tidak datang, itu berarti sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi pada latihannya. Langkahmu ini, yang membunuh 2 burung dengan 1 batu, memang sangat kejam. Jingnan menatap Mo Sang dan menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak pernah berniat menyembunyikannya darimu, kata Mo Sang sambil tersenyum. Jika Bitu datang, kau bisa melakukan perubahan sesuai penilaianmu. Jika dia tidak datang, maka kau akan meninggalkan suku yang lemah yang akan memancingnya untuk menyerang. Aku tahu kau punya rencana cadangan di dalam suku. Jika Bitu benar-benar menyerang suku Gunung Kegelapan, maka karena janjiku padamu, suku Gunung Kegelapan akan menjadi bagian dari aliran angin, yang akan membuat Bitu waspada. Karena pemahamanmu tentang Bitu, jika dia baru saja mencapai terobosan, maka kekuatannya masih liar dan sulit dikendalikan. Aku pasti perlu membantu atau aliran angin akan kehilangan semua reputasinya di wilayah ini karena mereka bahkan tidak bisa membela suku yang berafiliasi. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa aku takut pada Bitu. Jingnan perlahan berbicara tentang hal-hal ini. Sebenarnya, ketika Mo Sang menyebutkan hal itu kepadanya di ruang rahasia, dia sudah memikirkan semua ini, tetapi tidak mengatakannya. Dia ingin menyimpan pikiran-pikiran itu untuk dirinya sendiri dan memikirkannya nanti agar dia bisa membuat Mo Sang membayar harga yang lebih mahal. Sekarang, dia telah menemukan harganya. Tidak buruk, itu yang kupikirkan. Sayang sekali Bitu tidak mengambil langkah.
Mo Sang sedikit mengerutkan kening sambil menatap Jingnan. Tatapan Jingnan tampak rumit saat ia menatap mata Mo Sang. Setelah beberapa saat, ia menghela napas. Jika bukan karena anak itu terlihat sangat berbeda darimu, aku benar-benar akan mengira dia adalah darah dagingmu. Jingnan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Ming menghilang. Bagiku, dia adalah darah dagingku. Ada sedikit rasa nostalgia di mata Mo Sang saat dia berbicara dengan lembut. Mo Sang, dalam hal kecerdasan, aku tak bisa dibandingkan denganmu, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi kita. Aku tahu itu sejak kecil, kau sudah lama tahu bahwa aku akan menemukan makna tersembunyi di balik permintaanmu, dan kau tahu bahwa dengan kepribadianku, aku tidak akan langsung menolakmu, tetapi akan mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan darimu. Semua ini sudah kau prediksi. Itulah sebabnya kau memaksakan keuntungan ini tepat di depan mataku sehingga aku tidak punya pilihan selain tertarik padanya. Semua ini bukan hanya untuk sukumu tetapi juga untuk anak itu, mungkin bahkan lebih untuknya. Kau sudah tahu sejak lama betapa hebatnya Su Ming. Jingnan berbicara perlahan. Mo Sang menatap Jingnan sambil tersenyum. Dia tidak berbicara. Kau membuatnya menyembunyikan identitasnya dan menggunakan penampilan lain di tempat ini untuk memamerkan potensinya agar aku bisa melihat semua itu. Dengan langkah ini, bahkan jika suku Gunung Kegelapan berafiliasi dengan suku aliran angin, dia tidak akan terpengaruh. Kau memberinya jalan lain, jalan yang tidak kau pilih tahun itu. Wajah Jingnan menjadi semakin rumit saat menatap Mo Sang. Kalian tahu bahwa Windstream tidak keberatan jika muncul anak-anak ajaib di suku-suku sekitar wilayah ini. Bahkan, kami berharap akan ada anak-anak ajaib muda lainnya yang muncul di suku-suku lain. Karena begitu mereka muncul, kami akan langsung menerima mereka dan menjadikan mereka bagian dari Windstream. Kami juga akan memberikan banyak keuntungan kepada suku asal mereka. Banyak orang tidak mengerti mengapa kami melakukan ini, mengira Windstream iri pada mereka yang berbakat. Bahkan jika kami menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayai kami. Hanya kau yang tahu kebenarannya. Kau tahu kebenarannya, dan kau memintanya untuk menyamar demi kebaikannya sendiri. Lagi pula, jika dia terlalu luar biasa, maka akan terlalu mudah bagi orang lain untuk iri padanya. Memakaikannya penyamaran adalah bentuk perlindungan baginya. Pada saat yang sama, dia tidak akan terbebani oleh takdir sebagai salah satu anggota suku yang berafiliasi. Dia bisa mandiri. Jika dia tumbuh dewasa dan mengungkapkan identitasnya nanti, itu tetap tidak masalah. Saat itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membuat orang lain menghormatinya. Dia juga bisa melindungi suku Gunung Kegelapan saat itu, yang sudah menjadi suku afiliasi. Jingnan menatap beberapa orang yang tersisa di lapangan sambil berbicara perlahan. Kau berhasil. Aku menyukai anak ini. Biarkan dia tinggal di Windstream. Aku akan menawarkan bantuan yang sama seperti yang kuberikan kepada Ye Wang, seperti yang telah kujanjikan sebelumnya. Di antara dia dan Ye Wang, siapapun yang mencapai alam transendensi terlebih dahulu akan menjadi putra berserker dari Windstream. Meskipun dia mencapai alam transendensi lebih lambat dari Ye Wang, dengan potensinya, aku tetap akan membuatnya secemerlang matahari yang menyala. Dia akan mengembangkan aliran angin bersama Ye Wang. Adapun suku Gunung Kegelapan, setelah ujian selesai, datanglah ke aliran angin. Bitu tidak akan berani menghentikanmu. Jika dia bergerak, aku akan membuatnya tahu perbedaan di antara kita, meskipun kita berdua berada di tahap awal alam transendensi. Sambil berbicara, Jingnan mengangkat tangan kanannya ke arah Mo Sang dan melambaikannya. Seketika, sebuah botol kecil melesat ke arah Mo Sang. Ada 3 tetes darah berserker di sana. Anggap tetes tambahan itu sebagai hadiah untuk Su Ming. Jingnan menatap Mo Sang dalam-dalam lalu berbalik, melangkah ke udara. Dia harus membantu menenangkan Qi Ye Wang malam ini. Mo Sang memperhatikan Jingnan pergi, lalu menatap botol kecil berisi 3 tetes darah berserker. Matanya dipenuhi dengan perenungan. Jingnan benar dalam banyak hal, tetapi ada satu hal yang salah. Mo Sang tidak menyangka Su Ming bisa mencapai peringkat setinggi itu. Rencana awalnya adalah menggunakan identitas misterius Su Ming untuk membuat Jingnan curiga. Kemudian dia akan membayar harga yang sangat mahal agar Jingnan setuju membiarkan Su Ming tinggal di Windstream. Lagi pula, dia mengerti bahwa suku aliran angin sangat bertekad untuk keluar dari tempat ini dan menjadi lebih kuat.
Mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk melakukannya, bahkan jika itu hanya tebakan. Namun Mo Sang tidak menyangka Su Ming mampu mencapai pangkat ini. Dengan keadaan seperti ini, situasi negosiasinya dengan Jing Nan langsung berbalik dan sekarang Mo Sang memegang kendali, bukan lagi terpaksa mengikuti arus. Itu hanya perubahan kecil, namun perbedaan pada hasil akhirnya sangat besar. Mungkin kali ini, bencana yang mengancam suku Gunung Kegelapan benar-benar dapat diatasi. Kilatan cahaya terang melintas di mata Mo Sang, dan dia berjalan menuju orang-orang dari suku Gunung Kegelapan yang menunggunya di kejauhan. Di udara di luar wilayah sekitar Gunung Aliran Angin, Si Hai melaju kencang bersama Su Ming kembali ke kota Batu Lumpur. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain selama berada di udara. Su Ming hanya diam, tetapi Si Hai merasa bimbang. Ia sesekali melirik Su Ming. Orang di hadapannya tampak sangat normal, dan Si Hai lah yang membawanya ke lapangan. Saat itu, ia tidak terlalu memperhatikan orang ini. Namun sekarang, setelah melihat peningkatan kemampuan Su Ming yang luar biasa dalam menaiki tangga beberapa hari terakhir, sikap Si Hai terpaksa berubah. Ini adalah seorang jenius yang bisa bersaing dengan Ye Wang. Si Hai merasa takjub dalam hatinya. Tak lama kemudian, kontur suku aliran angin secara bertahap muncul di daratan yang jauh di kejauhan. Saat kota Batu Lumpur raksasa itu secara bertahap muncul di hadapan mereka, Su Ming tiba-tiba berbicara. Dia berbicara saat embusan angin kencang menerpa wajahnya. Suaranya seolah akan hilang terbawa angin, tetapi setiap kata dan suku kata masih terdengar jelas di telinga Si Hai. "Senior, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Anda belum mencapai tingkatan transendensi, bagaimana mungkin Anda bisa terbang di langit?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika itu terjadi sebelumnya, Si Hai pasti akan mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Namun sekarang, setelah ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan mulai menjelaskan perlahan. "Penerbangan setelah mencapai transendensi berbeda dari penerbanganku. Alasan aku bisa terbang adalah karena kapal berserkerku. Sebagian juga karena tanda berserkerku yang belum mengeras. Tanda berserkerku adalah tanda awan." Saat Si Hai berbicara, samar-samar muncul gambar awan di tengah alisnya. Lebih tepatnya, seorang berserker yang telah mencapai alam transendensi dapat berjalan di udara dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan aku hanya bisa melayang. Mungkin tampak sama, tetapi prinsip dasarnya sangat berbeda, jelas Si Hai secara rinci. Tatapan Su Ming tampak termenung. Ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Sambil terus berbicara, mereka kembali ke kota Batu Lumpur. Ketika Si Hai menurunkan Su Ming ke tanah, senyum terukir di wajahnya. Ia mengangguk ke arah Su Ming, lalu pergi setelah berubah menjadi awan. Padang rumput raksasa di kaki Gunung Aliran Angin kini sepi. Satu-satunya makhluk hidup di sana adalah 8 orang yang duduk di atas 8 dari 9 patung elang. Mereka adalah para berserker perkasa dari suku Aliran Angin. Tak lama kemudian, Si Hai kembali dan duduk bersila di atas patung elang ke-9. Karena segel di Gunung Windstream telah rusak, dibutuhkan waktu untuk menyegelnya kembali. Ke-9 orang itu melindungi tempat ini sampai segel selesai dan mereka bisa pergi. Hal itu sudah terjadi sejak dulu. Namun tahun ini, ada sesuatu yang tidak biasa. Di ladang yang sepi, seseorang berpakaian hitam muncul beberapa waktu lalu. Orang itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Dialah pria misterius yang muncul di suku Gunung Hitam. Dia berdiri di sana, tetapi entah mengapa, Si Hai dan 8 orang lainnya tidak menyadarinya. Mereka tidak tahu kapan pria misterius itu muncul, dan mereka juga tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan jika mereka membuka mata, mereka hanya akan melihat ruang kosong di hadapan mereka. Burung Agung, salah satu dari 4 makhluk mitos agung suku Berserker Api, mereka dibunuh tahun itu oleh Dewa Berserker. Aku tidak menyangka akan ada pecahan jiwanya di sini. Jika tetua dari suku Gunung Hitam tidak memberitahuku, aku pasti akan melewatkannya. Yah, mungkin dia memberitahuku ini karena alasan pribadi, tetapi karena aku telah melihat makhluk itu, maka aku pasti akan memenuhi permintaannya. Hanya ada 2 orang yang telah mencapai tahap awal alam transendensi. Mereka belum cukup untuk membuatku mencurahkan perhatianku di sini. Aku pernah mendengar tentang suku Aliran Angin, yang terletak di tepi perbatasan aliansi wilayah barat.
Kudengar mereka dulunya adalah cabang lemah dari suku besar Miao Men 1, gumam pria misterius itu dan bergerak maju selangkah demi selangkah menuju gunung aliran angin, yang sekali lagi disegel. Su Ming kembali ke penginapan suku Gunung Gelap di kota aliran angin. Wajahnya sudah lama kembali normal, dan dia tampak seperti pemuda yang rapuh, bersih, dan tampan sekali lagi. Dia mengenakan kemeja sederhana dari kulit binatang dan duduk di dalam penginapan suku Gunung Gelap. Ada kegembiraan dan kecemasan di matanya. Semua yang terjadi selama tahap pertama ujian terasa seperti mimpi baginya. Seolah-olah orang yang melakukannya bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Terutama ketika dia kembali ke lapangan dan menjadi pusat perhatian. Hal itu membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ketika dia ingat berbicara dengan Bai Ling tepat sebelum Si Kong dan wanita tua itu, Su Ming merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhasil meredakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan merasakan banyaknya ki di tubuhnya. Kekuatan yang meledak dari ke-160 pembuluh darah memenuhi Su Ming dengan kepercayaan diri. Pembuluh darahnya bertambah 4 pada saat-saat terakhir. Jumlahnya meningkat dari 156 menjadi 160. Aku sekarang berada di tingkat ke-6 alam pemadatan darah. Tidak banyak perbedaan antara ini dan 245 pembuluh darah yang dibutuhkan untuk tingkat ke-7 alam pemadatan darah, gumam Su Ming, dan ada kilatan aneh di matanya. Aku bisa mulai melatih debu darah gelap, tapi aku harus menunggu sedikit lebih lama untuk jurus eksekusi 3 kejahatan yang ampuh. Su Ming duduk dengan tatapan fokus sambil mengingat kembali semua yang terjadi selama tahap pertama ujian. Senyum perlahan muncul di sudut bibirnya. Yang lebih penting lagi, aku telah menguasai kendali yang presisi. Jika pikiranku bergerak, kiku akan bergerak. Jika pikiranku tidak bergerak, maka kiku akan tersembunyi. Dengan ini, aku tidak akan menyia-nyiakan secuil ki pun. Ketika kekuatan tempurku meningkat, kecepatanku juga akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Su Ming menarik napas dalam-dalam saat semangatnya kembali pulih. Dengan sisik darah, aku sekarang seharusnya bisa membantu tetua melindungi suku dan anggota sukuku. Aku bisa bertarung untuk suku. Dia mengepalkan tinjunya dengan tatapan penuh tekad. Sayang sekali kekuatanku belum cukup besar saat ini. Aku hanya memiliki 160 pembuluh darah, jika aku bisa menambahnya lagi, itu akan sangat bagus. Su Ming mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, cahaya terang menyambar matanya. Aku harus membeli banyak ramuan dan menciptakan lebih banyak roh gunung, tapi, mata Su Ming menjadi gelap. Kantongnya kosong. Dia tidak punya uang untuk membeli apapun. Saat ini, suku kami menghadapi bahaya besar. Kami membutuhkan banyak koin batu. Aku tidak bisa menambah beban bagi tetua. Aku harus berpikir, bagaimana aku bisa mendapatkan banyak uang. Dia menggaruk kepalanya. Sembari berpikir, telinganya berkedut. Dia mendengar suara Wula yang bersemangat dari luar rumah. Su Ming berdiri dan membuka pintu depan. Dari sana, dia melihat Bai Ling, Wula, Lei Chen, dan di belakang mereka, tetua, kepala pengawal, dan San Hen berjalan kembali. Mo Su benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Kau lihat, kan? Begitu dia kembali, dia langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan Ye Wang berbicara dengannya. Kudengar dari yang lain bahwa ini adalah sesuatu yang sangat langka. Wajah Wula berseri-seri karena kegembiraan. Matanya berbinar penuh antusiasme saat dia berjalan dan terus berbicara dengan Bai Ling dan Lei Chen. Mo Su mungkin terlihat biasa saja, tapi dia sangat menarik perhatian. Kurasa orang-orang berpengaruh memang seharusnya seperti itu. Dia mencapai puncak dari posisi terakhir. Saat kembali, dia benar-benar tenang. Aura orang berpengaruh sangat kuat terpancar darinya. Aku masih ingat kata-kata yang dia ucapkan kepada Ye Wang. Dia berkata, aku tidak akan masuk ke tahap kedua ujian. Itu membuat banyak orang terkejut. Wula menggesturing dengan antusias. Jelas sekali bahwa Mo Su memiliki posisi yang sangat tinggi di hatinya, dan dia hampir memujanya. Su Ming berdiri di luar rumah dan memandang kerumunan orang yang kembali. Dia memperhatikan kegembiraan Wula dan menyentuh hidungnya. Dia ingat betapa gugupnya dia dulu. Dia merasa sulit beradaptasi dengan perasaan menjadi pusat perhatian. Dia sama sekali tidak memiliki ketenangan yang Wula bicarakan. Mo Su dulunya tidak dikenal, tetapi sekarang dia terkenal.
Namanya sudah tersebar ke seluruh suku aliran angin. Tak lama lagi, semua suku di sekitar wilayah ini akan mengenal namanya. Wajah Beiling tidak lagi acuh tak acuh, tetapi dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme, pemandangan yang jarang terlihat. Sayang sekali dia bukan berasal dari suku Gunung Kegelapan. Ah, alangkah hebatnya jika ada anak ajaib seperti itu di suku Gunung Kegelapan, Beiling menghela napas. Tidak ada sedikit pun rasa iri dalam dirinya. Itulah sifat manusia. Mereka hanya akan bersaing dengan orang-orang yang berada di level yang sama. Mereka akan sulit merasa iri kepada orang-orang yang telah jauh melampaui mereka. Kecuali, mereka adalah orang-orang yang tumbuh bersama mereka, dan karena itu, tidak ada rasa misteri, karena kedua belah pihak saling mengenal dengan baik. Mereka tetap akan merasa iri kepada orang-orang itu. Benar sekali, seandainya saja dia berasal dari suku Gunung Kegelapan, Mosu, Mosang, nama mereka sangat cocok. Mosu, ada kekaguman di mata Wula, dan wajahnya memerah. Saat dia terus bergumam, dia melihat Su Ming berdiri di rumah dan mengerutkan kening. Rasa jijik muncul di wajahnya. Dia ingat apa yang dikatakan Lei Chen. Dia sebenarnya mencurigai bahwa musuh yang dia kagumi adalah Su Ming. Hal itu hanya membuatnya berpikir bahwa itu adalah bentuk penghinaan terhadap musuh. Lei Chen tidak berbicara. Ketika melihat Su Ming, dia menatapnya tajam. Setelah beberapa saat mengamati, matanya menjadi gelap. Jelas bahwa dia juga tidak percaya bahwa Su Ming dan Mo Su memiliki hubungan apapun. Adapun Beiling, dia telah melihat Su Ming berdiri di sana sejak lama, tetapi dia langsung mengabaikan keberadaan Su Ming. Sikap acuh tak acuh di matanya begitu kental, seolah tak akan hilang. Mo Su sangat misterius. Sampai sekarang, kita masih belum tahu dia berasal dari suku mana. Mungkin kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari lagi. Saat itu tiba, aku akan mewakili suku Gunung Gelap dan mengenalnya. Beiling tidak lagi menatap Su Ming. Saat ia berbicara tentang Mosu, ada rasa hormat di matanya. Kau harus mengenalnya. Mosu, kurasa kekuatannya pasti sangat hebat. Sayang sekali dia tidak ikut serta di tahap kedua atau ketiga ujian ini. Su Ming melihat kegembiraan Wula dan tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya lagi. Mungkin kekuatannya sebenarnya tidak sehebat itu. Makanya dia tidak ikut serta. Su Ming tak tahan lagi dan bergumam tanpa berpikir panjang. Su Ming, apa yang kau katakan? Saat Wula mendengarnya, tatapan tajam langsung muncul di matanya. Dia menatap Su Ming dengan marah. Kau tidak berhak bicara tentang musuh. Kekuatannya pasti sangat hebat. Dia pasti punya urusan lain, atau karena dia tidak tertarik berkompetisi, makanya dia tidak ikut serta dalam ujian. Su Ming tersenyum getir dan segera diam. Ketika melihat betapa marahnya Wula, dia tidak tahu apakah harus senang atau merasa tak berdaya. Su Ming, kau boleh mengatakan semua itu di sini, mungkin karena kau mendengarnya dari tempat lain tentang Mosu. Tapi aku peringatkan kau, begitu kau meninggalkan penginapan ini, kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi. Ini hanya akan menimbulkan masalah bagi suku. Mosu bukanlah orang yang bisa kita bicarakan seperti ini. Beiling berbicara perlahan sambil menatap Su Ming dengan wajah serius. Dia adalah yang terkuat di antara para pemuda di suku Gunung Gelap. Bukan hal yang mustahil baginya untuk mengatakan itu. Su Ming, kurasa kau juga tidak seharusnya mengatakan itu. Mosu itu, kau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia terlalu kuat, sangat kuat sampai-sampai Ye Wang pun harus memperhatikannya. Orang itu bukan orang yang bisa kita ajak berdiskusi. Dia benar-benar kuat. Lei Chen juga berbisik. Setelah selesai berbicara, dia ragu sejenak dan menatap Su Ming dengan tatapan rumit. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tidak bisa melanjutkannya. Su Ming kembali tersenyum getir. Baiklah, kalian bertiga akan mengikuti ujian lagi besok. Kembalilah ke kamar kalian untuk beristirahat. Kepala pengawal mengerutkan kening dan berbicara dengan suara tegas. Beiling dan dua lainnya segera diam dan kembali ke kamar mereka. Mo Sang mengangguk ke arah Su Ming. Pujian di matanya sangat kuat. Dia tidak mengatakan apapun tetapi kembali ke kamarnya. Kepala pengawal dan San Hen mengikutinya dari dekat. Jelas bahwa mereka akan membicarakan sesuatu. Setelah mereka pergi, Su Ming kembali ke kamarnya. Dia tahu ada kemungkinan besar tetua akan datang nanti.
Itulah sebabnya dia memilih untuk duduk di sini dan menunggu dengan tenang. Dia menunggu cukup lama, tetapi tetua itu tidak kunjung datang. Lei Chen dengan ragu-ragu datang sebagai gantinya. Dia masuk ke kamar Su Ming dan duduk di depannya, menatapnya dengan ekspresi tercengang. Ada apa? Su Ming menatap ekspresi jujur yang polos di wajah Lei Chen dan tersenyum. Tidak, bukan apa-apa. Su Ming, apakah kau? Lei Chen ragu-ragu, menggertakkan giginya, lalu berbisik, apakah kau menyukai Bai Ling? Su Ming terkejut dan tidak siap. Su Ming, tidak masalah apakah kau menyukainya atau tidak. Ini hanya saran ramah, menyerah saja. Tapi aku penasaran, apakah Bai Ling benar-benar secantik itu? Dia tidak secantik Bai Fang, gumam Lei Chen, dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Su Ming, kau tidak pergi ke lapangan di kaki gunung aliran angin. Kau tidak melihat bagaimana musuh pergi ke Bai Ling dan berbicara tentang berjalan berputar-putar di depan mata semua orang tepat di akhir. Berputar-putar, omong kosong. Aku tidak menyukainya. Lei Chen dengan cepat melirik ekspresi Su Ming dan berbicara secepat mungkin. Lebih buruk lagi, Bai Ling menyetujuinya sambil tersipu. Kau tidak melihat adegan itu. Jelas sekali dia menyukai musuh. Bai Ling itu mengecewakan. Lei Chen berbicara sekali lagi. Ekspresi Su Ming tampak aneh. Ia ragu sejenak sebelum membuka mulut dan berbisik, Lei Chen, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia, sebenarnya aku adalah musuh. Lei Chen terkejut, lalu ia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi Su Ming, yang berhasil dihindari Su Ming. Lei Chen segera menasihatinya agar tidak melakukannya dan baru saja akan mengatakan sesuatu lagi ketika mereka mendengar tetua batuk di luar ruangan. Lei Chen segera berdiri, pintu kamar dibuka, dan tetua itu tersenyum saat masuk. Tanpa perlu sepatah kata pun dari tetua, Lei Chen segera pergi. Ia melirik Su Ming, lalu meninggalkan ruangan. Namun, kekhawatiran masih terpancar di wajahnya. Kata-kata Su Ming barusan telah mengejutkannya. Ia berpikir Su Ming terlalu kesal, itulah sebabnya ia mengucapkan kata-kata itu.